anakku usia 5 tahun udah bisa bentak balik. So the good thing is anaknya pintar, belajar, menyerap apapun yang ada di lingkungannya, dan tinggal pilihannya deh mau dilanjutin kayak begitu atau mau ada perubahan. Tadi Audrey bilang good things-nya adalah anak berkembang, anak pintar, dia menyerap kayak gitu ya. Itu aku setuju banget, karena di positif disiplin sendiri kita melihat perilaku menantang itu sebagai bukan hanya sebagai perilaku menantang. Jadi kita lihat gitu ya, sebenarnya di balik perilaku menantang ini tuh ada bibit skill apa sih gitu. Karena tadi ya sempat aku bilang di awal bahwa disiplin itu adalah about bagaimana kita mengasah skill, dan skillnya itu sebenarnya bibitnya udah ada di masing-masing anak kita. Contoh, anak yang membangkang, anak yang membentak balik gitu ya, itu tuh sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, itu dia punya bibit berupa berupa keberanian untuk mengungkapkan pendapat gitu, mengekspresikan gitu. Cuman memang skill komunikasinya yang belum terasah dengan baik gitu. Makanya pendapatnya tadi dia ungkapkan dengan cara ngebentak gitu. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Bener tadi Audrey bilang anak itu melakukan proses pembelajaran gitu ya. Pilihannya ada di kita. Kita mau ajarin dengan cara ngebentak juga sehingga dia belajar, oh kalau aku punya pendapat aku akan membentak lagi nih gitu ya, mengeluarkan pendapat. Dia nggak mau ya? Nggak mau? Yes, iya, betul. Nggak mau. Gitu. Jadilah konser Ariana Grande. Yes, betul. Atau kitanya yang memilih untuk oke, aku akan meresponnya, kalau dia ngebentak aku akan meresponnya dengan cara mungkin memberikan pilihan gitu ya, atau aku meresponnya dengan cara bertanya baik-baik gitu, sehingga anak ini juga belajar, oh kalau aku punya pendapat ternyata ada opsi lain selain berteriak. Kalau aku punya pendapat ternyata ada opsi lain berupa aku keluarkan pendapatku dalam bentuk pilihan. Ya? Aku keluarkan pendapatku ada cara-cara lain gitu ya, sehingga sebenarnya kita sebenarnya gini nih. Respon kita dalam positif disiplin itu ya, respon kita ke anak tujuannya itu bukan cuman biar anak nurut sama kita, biar kerjaan kita selesai, enggak. Tapi respon kita ke anak kita itu tujuan dia punya tujuan yang lebih besar lagi. Anakku bisa belajar apa dari responku. Ini aku ada cerita ya, dari aku sendiri mengalami, dari teman-teman yang udah ikut positif disiplin cukup lama gitu ya, mereka suka sharing gitu, mereka udah mulai panen gitu. Yang bener sih kata Audrey tadi, anak-anak tuh kayak kalau kita merespon dengan apa gitu ya, dia akan menggunakan respon itu untuk merespon orang lain juga gitu. Bahkan sampai kita itu bisa kayak gini nih, kayak embun gitu ya, dia akan ngomong ke aku, ibu semakin cepat kamu main sama aku gitu ya, semakin cepat kamu bantuin aku dengan mainanku, semakin cepat kamu bisa pegang handphone gitu. Well done, Bun. Gitu. Jadi dia mulai memahami gitu ya konsepnya, oh kalau satu kerjaan diselesaikan dengan cepat, kita fokus ke situ, nanti aku bisa pindah ke kerjaan lain kayak gitu. Dia menerapkan itu, karena aku sering menerapkan ke dia gitu ya, Bun semakin cepat kamu selesaikan makannya, semakin cepat kamu bisa keluar untuk main sepeda gitu. Nanti kalau makannya diemut berlama-lama ya waktu main sepedanya akan berkurang karena dipakai buat yang makan tadi gitu kan. Dia menangkap konsep itu dan menggunakannya untuk merespon orang lain gitu. Jadi kalau kayak lagi main terus aku sama suamiku tuh kadang wah ada WA masuk harus dibales gitu ya, dia ngomongnya kayak gitu. Terus ada juga alumni yang bilang kayak setiap kali aku marah dia bilang anaknya bilang, kamu marah ya, kamu mau dipeluk, atau kamu marah ya, kamu mau ke kamar dulu kayak gitu. Jadi ya dia menerapkan itu ke entah temennya, entah ke anak-anaknya gitu ya. Bahkan tadi aku baru ketemu nih sama ibu-ibu yang nunggu sekolah gitu ya, ada yang cerita bahwa kemarin anaknya nangis gitu ya, lalu teman-temannya itu tuh mendekati gitu ya, sampai ada yang bilang, kamu sedih ya, nggak apa-apa nangis aja dulu gitu kan.
oh gitu ya, karena dia terbiasa setiap kali merasakan sesuatu dia divalidasi gitu. Nah, jadi dia menggunakan itu untuk temennya juga yang dia lihat, oh aku pernah ngerasa kayak gitu dan pengen nangis gitu. Jadi dia bilang, kamu sedih ya, nggak apa-apa, nangis aja dulu gitu. Nah, jadi bagusnya baik dan tegas ini ya teman-teman, anak-anak tuh nggak cuman nurut gitu, tujuannya bukan cuma nurut, tapi dia aku jadi lebih punya suka skill kata-katanya gitu. bukan Karena baik dan nurut tegas tapi ngajarin skill. kooperatif. Jadi kalau nurut tuh lebih kayak gue maunya apa, anak gue ikut gitu. Tapi kooperatif tuh lebih yang oke, kita punya satu tujuan yang sama nih gitu ya. Kita punya satu tujuan yang sama. Biasanya ketika orang-orang ngomongin nurut tuh adalah kalau disuruh mandi mandi gitu ya. Tapi anak itu kan bukan kotak gitu ya, yang kayak oh ya udah gini gitu kan ya, dan dia punya hidupnya sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya mau disuruh apa-apa langsung sesuai nurut, dan jangan punya anak, punyalah ini, disuruh goyang dia goyang, disuruh mundur dia mundur gitu kan. Tapi kan kalau anak-anak itu kan mereka punya keinginan sendiri gitu, dan kooperatif tuh menjadi mencari ke sesuatu yang memang sama-sama untuk tujuan bersama gitu. Yes, betul. Nah, ini menarik nih, ngomong-ngomong tentang tujuan bersama, kadang kita itu keselimur. Jadi kayak sebenarnya ada tujuan yang lebih penting, tapi kita cuman bisa ngeliat tujuan kecil dan jadi mengorbankan tujuan besarnya gitu. Ya, kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gini. Tadi pagi nih, sebelum berangkat sekolah, si Embun terdistraksi dengan mainannya. Gitu. Jadi dia malah main Barbie. Jadi dia habis selesai pakai baju gitu ya, udah siap-siap sekolah, dia bilang Barbie-Barbiku juga butuh disiapin gitu. Udah tuh lama gitu ya, sampai waktunya berangkat dia masih main. Aku udah ingatin berkali-kali pakai semua positive discipline tools gitu ya. Tetap kita lewat 15 menit dari jam berangkat gitu. Nah, tujuan kecilnya mungkin adalah gimana caranya aku bikin Embun bisa gitu ya diajak secara kooperatif untuk berangkat sekarang gitu ya. Itu tujuan kecilnya. Tapi terus aku coba diem waktu itu, aku mau menggapai tujuan yang lebih besar. Tujuan lebih besarku adalah biar besok nggak kejadian lagi kayak gini, biar besok dia tahu kalau main itu sebaiknya nggak sebelum sekolah gitu ya, aku bisa apa. Akhirnya aku memilih untuk membiarkan dalam artian tidak menyelamatkan. Nah, baik dan tegas itu wujudnya bisa kayak gitu ya, teman-teman. Aku berusaha aku malah justru saat itu aku nggak berusaha untuk gimana caranya biar dia buru-buru berangkat, gitu. Karena aku menganggap kalau aku bantu dia, aku mungkin langsung gendong dia ke mobil gitu ya, aku jadi terlalu baik, aku menyelamatkan dia dari konsekuensi telat gitu. Nah, makanya untuk bigger purpose-nya, aku justru sengaja biarkan dia telat hari itu. Jadi, aku udah bilang di awal ya, tapi ya, oke, kita itu harus berangkat jam 7 gitu. Kalau kita berangkatnya di 7:30, berarti kamu akan ketinggalan dancingnya, ketinggalan circle time-nya, ketinggalan ininya. Ibu udah informasikan gitu ya. Nah, sekarang pilihannya di kamu, mau tetap main gitu ya, atau kamu simpan dulu dan bisa main lebih lama di pulang sekolah. Dia bilang, bentar, ini tuh bentar lagi selesai. Oh ya udah, kalau itu pilihanmu. Udah berangkat gitu ya, sampai sekolah teman-temannya udah masuk, dia udah ketinggalan ini gitu ya. Ya udah, aku biarkan dia untuk melewati konsekuensi dari pilihannya tadi. Pas pulang sekolah, aku baru deh gali gitu ya. Tadi di sekolah sempat belajar apa aja, ini, ketinggalan apa aja, ini. Gimana perasaanmu ketinggalan gitu? Sedih sih gitu. Terus aku bilang, kira-kira besok gimana ya biar nggak ketinggalan lagi? Kira-kira main Barbie-nya itu sebaiknya ditempatkan sebelum berangkat sekolah atau setelah berangkat sekolah. Terus dia akhirnya memilih besok main Barbie-nya setelah pulang sekolah aja gitu. Jadi dari situ nih teman-teman mungkin kelihatannya aku kayak terlalu baik. Oh, anaknya nggak diajak buru-buru biar nggak telat sekolah gitu ya. Kesannya kayak terlalu baik. Tapi kita ngelihat lagi bigger purpose-nya. Aku membantu anakku
melewati yang namanya sebuah konsekuensi natural dan konsekuensi logis sehingga ada greater purpose, ada pembelajaran yang lebih besar gitu ya. Besoknya jadi dia tahu harus memilih yang seperti apa gitu. Beda kalau misalnya mainannya aku bawain gitu, udah nih lanjut main aja di mobil gitu ya. Ya besoknya kemungkinan dia akan gitu lagi. Bahkan mungkin dia akan maunya berangkat kalau mainannya dibawa ke mobil. Dia nggak belajar skill baru di situ. Dia nggak belajar skill judgment, menilai, menimbang sesuatu, memutuskan sesuatu, memperkirakan sebab akibat, itu nggak dia pelajari saat itu. Nah, jadi baik dan tegas tuh gambarannya bisa semacam-macam itu ya teman-teman gitu. Yang kelihatannya kayak baik gitu, tapi ternyata baik dan aku mau kasih beberapa notes gitu ya, mungkin buat teman-teman gitu kan ya. Dan biasanya ketika aku juga ketika one on one, ketika dengan klien-klienku gitu kan yang kayak gitu ya, kayak ini sama nih dengan pertanyaannya. Berarti benar ya Kak, kalau kita boleh membiarkan anak melakukan suatu hal itu agar anak tahu akibatnya atau konsekuensinya gitu ya. Secara garis besar boleh, tapi ada beberapa catatan nih ya. Kalau misal teman-teman balik lagi mendengarkan ceritanya Damar gitu kan ya, aku mau highlight banget bahwa Damar bukan melakukan positif disiplin hanya pada saat itu ke Embun. Itu penting banget untuk jadi catatan. Jadi ketika tadi kayak anakku mana bisa diajak ngomong begitu, oh berarti besok begini, oh itu mah emang Embunnya aja yang pintar kayak gitu. Hold on, Embun sudah dipraktekkan melakukan positif disiplin bukan sekarang gitu kan ya, udah dari 3 tahun. Jadi bukan hanya baru ini aja gitu kan, jadi udah dari 3 tahun gitu ya. Jadi entar dulu nih, dan responnya Damar beda banget dengan ketika gimana rasanya tadi ketinggalan sedih. Makanya kan ibu udah bilang buruan, kan ibu udah nanya sama kamu, kan kamu yang nggak mau. Dan akhirnya nggak tercapai juga tuh greater purpose, pasti jadi nggak kecapai. Biasanya teman-teman kalau tidak biasa terlatih tuh ada tuh di mulut, makanya tadi kan aku udah bilang suruh kamu kayak gitu, kamu nggak mau, dan it doesn't create the whole purpose. Jadi ada banyak banget nih pitfallnya dari yang kalau kita ngelihat oh ceritanya Mbak Damar tuh perfect banget ya, anaknya responsif, dianya ya kok tahu gitu. Kalau saya mah udah ngelihat 7+5, mas saya mah udah kebakaran jenggot. Kok dia bisa sabar, kok dia bisa oh iya ya kepikiran, karena biasanya nggak balik lagi. Ini adalah neural pathway atau proses berpikirnya otak yang sudah dilatih selama 3 tahun teman-teman. Dan nggak cuma 3 tahun doang, tapi dia juga ngajarin, itu juga ada proses pengulangan lagi. Jadi prosesnya itu juga lebih panjang. Nah buat teman-teman yang baru baca konten, baru ngeliat dan kayak oh saya nggak bisa kayak Mbak Damar kayak gitu, it's okay. It's okay, pelan-pelan bertahap. Jadi untuk ngejawab pertanyaan Wulandani, berarti benar ya Kak, kalau kita boleh membiarkan anak melakukan suatu hal itu agar anak tahu akibat atau konsekuensinya. Yes, tapi habis itu sesuai dengan tahap perkembangan, anak dibantu. Kayak contohnya tadi, gimana Embun rasanya kamu ketinggalan, gitu kan? Itu kan udah ada structure tuh. Kalau teman-teman ngeliat itu udah ada structure. The end of mind-nya Damar udah tahu. Dia udah tahu endingnya akan di mana, tapi di guide lah anaknya supaya bisa menentukan itu gitu. Tadi ngapain aja, bukan datang-datang gimana, diomelin nggak sama bu guru telat, ngesyukurin, makanya besok masih mau begitu lagi nggak gitu. Beda banget tuh, responnya beda banget tuh gitu. Jadi besok aku tidak mau main bukan karena aku mau bertanggung jawab, aku tidak mau main karena supaya aku nggak diomelin sama bunda. Itu adalah sesuatu yang kelihatannya sama, tapi sangat substansial, berbeda banget. Jadi efeknya akan berbeda. Jadi kalau nggak ada bunda, begitu siap-siap sama mbak, main lagi, telat lagi, lalu akhirnya apa? Komplainnya, misalnya ke psikolog, aduh anak saya tuh ya mbak, kalau nggak siap-siap sama saya, pasti telat. Jadi mau nggak mau harus siap-siap sama saya. Setelah kita tarik runut ke belakang, memang tidak ada independence dalam melakukan itu gitu. Jadi saya tidak melakukan itu hanya karena bunda marah. Itu balik lagi kenapa baik dan tegas, firm and kind menjadi penting. Jadi saya punya internal compass, bahasanya adalah untuk tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah.
Sehingga nggak ada tuh ceritanya anak-anak colong-colong di sekolah makan coklat, tapi di rumah enggak gitu. Terus kita lihat kok 3 hari batuknya nggak kelar-kelar. Setelah itu dilihat, oh ternyata di sekolah masih makan coklat. Terus pulang anaknya diomelin. Kan bunda udah bilang kamu nggak boleh makan coklat. Kok kamu nggak bilang sama bu guru? Dan itu terus bergulir kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kita mau pelan-pelan secara substansial, again, embun bukan baru hari ini baru dipraktekkan, sudah dipraktekkan sama Damar selama 3 tahun, dan personally Damar juga udah banyak berproses internally gimana caranya untuk nggak telat nih, atau bahkan Baudri, saya gimana caranya bisa membiarkan anak saya telat gitu? Mana mungkin saya bisa telat, bisa diomelin suami, mertua bilang apa, ibu guru akan ngelihat saya sebagai apa. Itu proses yang sudah sangat disadari banget sama Damar. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu dengan, oh iya positif disiplin bagus, lihat juga kapasitasnya kita ada di mana gitu. And those period of transformation, those period of evolution, those period of learning process gitu kan ya, itu yang memang mungkin kadang-kadang nggak mudah untuk dijalanin sendiri. Dalam prosesnya, klien-klienku ditemenin untuk ngeliat lagi. Apa ya Bu? Misalnya contohnya, aduh saya nggak bisa deh kalau misalnya anak-anak tuh nggak on time sekolahnya. Oke, berarti yang diproses adalah bukan ketidakmampuan atau ketidaktahuan melakukan positif disiplin, adalah saya yang punya isu dengan harus tepat waktu gitu kan. Itu beda lagi tuh, berarti isunya bukan di anaknya, bukan anaknya yang nggak bisa positif disiplin, saya yang punya the itch, gatel gitu, bahwa saya harus tepat waktu, sehingga kebutuhan saya untuk tepat waktu ini yang jadi lebih ke depan dibanding mau mengajarkan anak saya untuk lebih tepat, untuk lebih bisa berdaya lagi di kemudian hari.